Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Kita mempunyai keyakinan, insya Allah kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai ini. Kita tahu bahwa harus berkuasa untuk memerintah dan harus memerintah untuk berbuat kebaikan kepada bangsa dan negara. Tetapi kita semua ingin mendapat kekuasaan itu dengan sah, dengan damai, dengan konstitusional, dengan keikhlasan dari rakyat. Saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon wakil presiden, wakil presiden, dengan ikhtiar kerja keras. Semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran, dan kehebatan bangsa ini. Saya, Muhammad Hatta Rajasa, dengan ini menyatakan kesiapan dan menerima pencalonan saya untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia, dan saya menerima dengan penuh keikhlasan. Jokowi dan Yusuf Kala menjadi pasangan bakal Capres dan Cawapres pertama yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Usai deklarasi dan makan bersama di kediaman Megawati Soekarno Putri, Jokowi dan JK mengayuh sepeda menuju kantor KPU. Didampingi ratusan kader dan simpatisan, keduanya mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres peserta pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Deklarasi kedua pasangan calon mengakhiri spekulasi panjang mengenai siapa Cawapres yang akan digandeng masing-masing calon. Jokowi misalnya, meski telah ditunjuk sebagai calon presiden sejak sebelum pemilu legislatif, namun nama Cawapres baru ditentukan pada hari-hari terakhir. Sebelumnya sempat muncul sejumlah nama seperti Mahfud MD, Puan Maharani, dan Ria Mizard Riyakudu. Bahkan nama Ketua KPK Abraham Samad juga sempat menguat. Namun akhirnya pilihan jatuh pada Yusuf Kala. Demikian juga pendamping Prabowo. Beberapa nama sempat muncul seperti Mahfud MD. Bahkan sempat muncul wacana menyandingkan Prabowo dan Abu Rizal Bakri. PKS yang jadi mitra koalisi juga sempat mengajukan nama seperti Anies Mata, Ahmad Heriawan, dan Hidayat Nur Wahid. Partai koalisi akhirnya sepakat dengan pilihan Hatta Rajasa sebagai Cawapres. Saudara, dua poros besar akan berhadapan-hadapan di ajang pemilihan presiden mendatang, dan kita akan membedah kekuatan kedua kubu ini dengan pengamat politik dan peneliti Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat datang. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Burhan, kalau kita lihat dari partai pengusung masing-masing calon ini, Jokowi dan Yusuf Kala diusung oleh 4 partai, yakni PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Hanura, yang kalau dijumlahkan total kursinya 207 kursi, melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang pada hari ini memperoleh tambahan dukungan dari Golkar dengan 91 kursi, Gerindra, PAN, PKS, P3 dengan total jumlah kursi 292. Bagaimana Mas Burhan melihat pemetaan kekuatan di sini? Kalau dari sisi popular vote maupun electoral vote, saya kira dukungan terhadap Prabowo jauh lebih besar ketimbang dukungan yang diperoleh oleh Jokowi dan Yusuf Kala. Jadi ini persis seperti ambisi kedua belah pasangan dari awal. Jokowi misalnya dari awal memang pengen membentuk koalisi ramping, ya. Sementara Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa ingin membangun tenda besar. Jadi dari awal memang orientasinya sudah berbeda, gitu ya. Jokowi tidak terlalu antusias menyambut banjirnya dukungan dari partai politik yang ingin mendukung dirinya dengan berbagai macam syarat. Buktinya adalah
dukungan dari Golkar yang ditawarkan, tanda kutip ditolak mentah-mentah, padahal Golkar ini tanker politik besar dalam sejarah politik kita gitu ya. Tetapi lagi-lagi ini terkait dengan komitmen koalisi tanpa syarat gitu ya. Apapun itu, tapi poinnya dari sisi dukungan yang terlalu banyak syarat atau bagi-bagi kursinya, itu Jokowi sepertinya tidak terlalu antusias menyambutnya. Beda dengan Gerindra yang dari awal memang membuka pintu lebar-lebar bagi partai untuk masuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah dukungan yang besar dari sisi elit politik tadi itu berbanding lurus dengan dukungan di tingkat massa atau tidak. Nah, kalau kita lihat sejarah faktualnya dalam politik elektoral Indonesia itu nggak pernah berbanding lurus, Retno, gitu ya. Karena ini pertarungan figur. Ini terbuktikan misalnya dalam pilkada-pilkada, gitu. Termasuk Pilgub DKI Jakarta 2012, waktu itu kita juga mengupas ya hal yang sama pada saat itu. Kita tahu gitu ya, waktu itu Jokowi dengan Ahok hanya didukung 2 partai, ya PDIP dengan Gerindra, dengan total kekuatan cuma sekitar 17%. Tetapi faktualnya bisa mengalahkan 83% kekuatan partai-partai yang ada di DPR di DKI Jakarta. Jadi jangan jangan merasa overconfident dulu buat Prabowo karena partai-partai berada di belakang dia gitu ya. Tetapi juga jangan terlalu mengecilkan arti partai, karena bagaimanapun dengan selisih yang tidak terlalu jauh, menurut saya efek partai pasti ada dampaknya, dan itu tentu akan dimaksimalkan oleh Prabowo. Jadi masing-masing saya kira tidak bisa tidur ini. Jadi menjelang Pilpres mendatang, ini malam final, malam penentuan buat keduanya, mau tidak mau harus melakukan segala daya upaya asalkan sesuai dengan peraturan yang ada untuk meningkatkan elektabilitas. Oke, baik Mas Burhan, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen keempat. Dan saudara, usai pariwara kami kembali dengan rekam jejak pasangan Itu paling tinggi Jokowi, ya, dimana dia udah ketahuan kinerjanya seperti apa di Solo dan Jakarta. Kalau saya sih pribadi mendingan Jokowi. Karena kalau Jokowi kebersihan terjamin tuh, udah di situ udah beres, di situ beres, terus yang di Senin itu rumah berapa itu udah dibenerin kan. Enak kalau digituin, siapa tahu ntar kaki 5 juga digituin. Persaingan sih susah juga ya, tapi pasti menang perasaan. Siapa nih yang menang, Pak? Jokowi. Sudah ada JK, ini udah pasti, udah diumumkan. Yang Prabowo? Prabowo Hatta, ya kemungkinan mungkin siapa ya? Kemungkinan Pak Jokowi. Saya sama Jokowi juga. Saya senang sama sosoknya dia apa? Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Oh, langsung ke Solo ngikutin Bapak. Ini baru belusukan Pak seperti biasa. Silakan. Terima kasih. Silakan. Ya. Ada yang harus selalu ada nggak sih Pak? Misalnya menu favorit Bapak nasi goreng itu harus selalu ada atau? Enggak. Kalau malam banyak nasi gorengnya. Terus kalau lagi pulang di Solo gini mungkin makanan apa tuh Pak yang paling dikangenin? Sering diajak istri biasanya apa? Soto ya? Soto Ya, apa? Soto. Oke. Kalau siang? Siang sate. Sate kambing. Ya, Sate kambing. Kalau malam ini mie godok sama nasi goreng. Nah, kalau malam paling pas memang biasanya kita mie godok sama nasi goreng. Biasanya itu. Ini masakan rumah yang khas ya, favorit ya Pak? Iya. Kesehariannya ngapain Pak? Ini kan jarang-jarang ya bisa ketemu sama keluarga kayak gini Pak. Ya ketemu anak. Ketemu anak. Paling penting ketemu anak. Ketemu Dia anak di tadi sini. ya setengah jam. Ketemu anak setengah jam. Terus, ya kan juga kerja Kerja juga anak. lagi. Ya udah. Kan malam Baru kerja aja. juga. Soal makan-makan nih Pak, sebetulnya jamu temulawaknya Ibu tuh yang terkenal Bu. Mungkin Ibu mau berbagi nggak sih resepnya? Itu biar bisa kuat belusukan seharian ya Pak ya? Ya nggak tahu ya. Jelas itu kita minum pagi. Pagi, sore. Pagi dan sore. Apa tuh Bu? Sederhana aja itu cuma kacang hijau, dikasih temulawak, kasih jahe. Kalau ada madu ya kasih madu. Kalau enggak ya enggak. Itu udah minum air Pak? Pagi. Iya, pagi. Kalau Ibu di Jakarta nggak Pak? Apa? Kalau Ibu lagi nggak di Jakarta? Ya nggak minum. Yang penting kalau masih ada disiapin minum. Udah pasti. Buat belusukan. Maka partai mendukung di belakang Bapak ini kan semakin
menjanjikan ya Pak ya untuk ke kursi Menjanjikan RI1. apa? Ke kursi RI1. Ini mungkin kalau dari Ibu udah siap nggak sih Bu kalau jadi ibu negara? Saya tahu Bapak Ibu ini dikenal masyarakat sederhana apa adanya, tapi kalau nanti menjadi RI1, Ibu jadi ibu negara kan udah nggak bisa jalan-jalan seenaknya. Ada protokolernya, ada pas pampres. Itu kira-kira persiapannya gimana nanti Bu? Bapak? Yang pasti siap mendampingi Pak Joko. Kalau untuk masalah itu pengamanan, masalah protokol, saya kira tidak ada masalah. Ibu siap ya, jadi mengikuti aturan-aturan seperti itu. Siap. Nah, tapi apa sih protokol kan juga bisa fleksibel loh, tidak harus kencang. Saya makan gitu kan, makan kalau enaknya yang kaki lima ya makan kaki lima kan juga nggak apa-apa. Nanti kan warungnya harus di steril dulu Pak. Apa ya harus pas pampres Pak? Ya warung kecil entah PKL yang dicek kan juga bisa, nggak apa-apa. Tapi Bapak nanti gimana Pak? Kalau mau sidak-sidak belusukan kan udah nggak bisa dengan agenda rahasia lagi Pak. Semuanya serba terjadwal. Terjadwal. Ya jadwal kan juga bisa diubah juga. Direncanakan ya kan, diorganisasi, dijadwal itu bagus, tetapi nanti tidak harus kenceng itu terus ya. Kadang-kadang kan juga belok, sidak, ya kan, turun ke bawah, dadaan, kan nggak apa-apa. Masa semuanya harus ikuti protokol terus, kan enggak. Apa nih Pak yang Bapak lakukan untuk semakin dikenal rakyat dan juga rakyat bisa menentukan pilihannya? Ya terus mendekat ke masyarakat, terjun ke bawah, turun ke bawah, entah ke kampung, entah ke bantaran sungai, entah ke petani, entah ke pelabuhan nelayan, ya untuk mengetahui keinginan-keinginan masyarakat itu apa, keinginan petani apa, keinginan nelayan apa, pedagang pasar tradisional keinginannya, kebutuhannya apa, kita biar betul-betul tahu dan mengenal rakyat pada posisi kesulitan apa yang paling penting. Nanti kalau Bapak jadi presiden Pak, prioritas Bapak apa yang visi misi akan langsung dijalankan? Ya, pendidikan, kesehatan, pertanian, pangan dan energi, kira-kira konsentrasinya akan ke situ. Jadi hal dasar ya Pak ya dari Iya, pendidikan. itu sangat basic sekali karena sekarang ini memang ada pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataannya memang harus dipercepat, diratakan. Kalau Bapak bicara soal pendidikan, Bapak sering sekali menyinggung bukan hanya secara ilmu tetapi juga secara moral anak-anak. Itu Bapak kenapa melihat pembentukan kepribadian anak-anak itu penting sekali? Iya, yang saya sering sampaikan mengenai revolusi mental. Jadi pendidikan itu merupakan dasar. Jadi anak misalnya di SD itu mestinya yang kita mau nantinya ada evaluasi lagi kurikulum, karakter anak, sikap anak, mental, budi pekerti anak itu adalah nomor satu. Sehingga di SD itu 80% mestinya pelajaran-pelajaran itu mengenai etika, budi pekerti, sikap, mental yang membentuk karakter itu adalah 80%. Yang 20% pengetahuan. SMP 60, 40, 60 tetap budi pekerti, sikap, mental, karakter, budi pekerti tetap. Baru SMA, SMK itu 80, 20, 80-nya pengetahuan dan keterampilan, 20-nya karakter. Artinya basic dasar yang dibangun itu adalah manusianya dulu. Manusianya. Negara sekaya apapun, kalau SDM-nya, pembangunan sumber daya manusianya, pembangunan manusianya tidak didahulukan, pertama, tidak produktif, produktivitasnya tidak naik, daya saing juga tidak, dengan negara lain daya saing kita juga tidak bisa berkompetisi. Ngomong-ngomong untuk pendidikan anak, gimana mungkin Ibu, Bapak dengan Ibu bagaimana mendidik anaknya bersama-sama atau mungkin lebih ke Ibu terus Bapak yang bekerja, bagaimana Bu? Ya dua-duanya.
Kompak ya. Kompak ya. Kompak. Dua-duanya lah. Kita ini yang paling penting menurut saya untuk anak itu apa? Contoh. Diberi contoh, tidak usah sering diberi apa kata-kata, tapi diberi contoh. Itu aja. Iya, tadi Ibu sempat ngomong kompak dalam mendidik anak. Saya yakin bukan hanya mendidik anak, tapi dalam segala-galanya ini pasti kekompakan sehingga Bapak bisa melaju terus ini dari wali kota, gubernur, dan ini tinggal sedikit lagi perjalanan menuju ke presiden. Ini mungkin rahasianya apa sih Pak? Pasti banyak pasangan-pasangan yang penasaran gitu. Berapa tahun sih kita? 28 tahun. 28 tahun. Komunikasi yang penting ya. Ya, terus bicara lah apapun, sering bicara, meskipun apa jauh ya bicara, itu aja. Terus namanya pasangan kan pasti ada masalah tuh Pak. Bagaimana tuh kalau misalnya ada masalah menyelesaikannya itu bagaimana? Ya diselesaikan masalah. Nggak pernah ada masalah. Biasa dalam hidup ada kritik kecil-kecil yang diselesaikan. Gimana, enak tadi? Enak makanannya Pak, mie godoknya enak. Terima kasih. Terima kasih Mari, banyak. terima kasih. Sama-sama. Ya. Lebih cepat, lebih baik. Moto itu dipopulerkan oleh Yusuf Kala yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 2004 hingga 2009. Penggemar Coto Makassar dan jogging ini dekat dengan keluarga dan mengaku paling takut dengan cucu. Seperti apa rumah masa kecil dan keseharian Yusuf Kala? Ini dia kisahnya. Oke, Bapak baca koran nih biasanya. Ya, Berapa koran Pak setiap paginya nih? 9. 9 koran nih Pak. Nah. Apa aja yang biasanya Iya, berita-berita apa yang biasanya jadi perhatian Pak JK nih kalau Iya, pagi-pagi masalah ekonomi, politik, sosial, semua lah. Masalah kemasyarakatan. Baru-baru ini apa Pak yang masih lagi jadi perhatian atau fokus seorang Yusuf Kala? Oh, ya macam-macam. Seperti hari ini katakanlah masalah banjir, masalah sosial, masalah politik tentu, masalah keadaan ekonomi kita. Infrastruktur sekarang parah banget loh Pak. Iya. Sampai menghambat macam-macam. Ya itu parah, belum lagi yang banyak harus dibangun kan. Kalau buruh gimana Pak? Buruh itu sebenarnya tidak salah, tentu buruh meminta upah yang lebih baik, itu kewajiban kita. Dan upah yang baik itu kan menunjukkan daya beli yang baik juga. Namun juga jangan daya saing kita itu menurun, tapi daya saing itu bukan hanya buruh, itu juga faktor-faktor lain. Kalau Ibu sekarang sih bunga apa Ibu? Bunga anggrek, bunga gula. Yang di dekat puncak itu? Iya, di Citeko. Karena kebetulan juga saya sudah 2 kali periode ini ditunjuk jadi Ketua Umum Perhimpunan Anggrek Indonesia. Oh. Jadi saya diteruskan, saya bilang daripada ya saya jadi ketua, selalu petani curhat-curhat ke saya tentang bibit-bibit anggrek itu bagaimana caranya supaya dia bisa menanam dengan baik. Dan dia ini pertama sekali dia harus jadi karena punya kebun maka jadi ketua. Untuk jadi ketua harus punya kebun. Iya, itu dibalik-balik. Nah, Pak JK dulu waktu Bapak masih menjabat kan terkenal suka bawa buku catatan kecil tuh Pak. Masih bawa nggak Pak? Oh, masih ini kertas. Oh, kertas sekarang. Ya, sekarang Itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Untuk mencatat. Nah, Bapak itu putra kedua tapi laki-laki pertama. Itu Pak JK usia berapa Pak? Kira-kira? Ini kira-kira waktu itu mungkin 35. Oh, 35. Main saya. Zaman
kasih. Waduh. Ini pinjaman saya. Bapak kan itu? Waktu kawin. Oh. Ada foto Pak JK. Ini kan. Aku mau kawin. Oh ini sama ibu Pak? Ini ya? Iya. Ibu bisa ketemu ini foto pernikahannya. Pak JK dan Bu Ida. Indonesia maju dan damai. Maju dan damai. Damai. Baik, baik. Makasih banyak Pak JK. Mudah-mudahan terus sukses, terus berkarya untuk Indonesia ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Ya. Prabowo Hatta, saya rasa Prabowo Hatta ya saya dukung karena di sini perlu ketegasan ya di negara kita ini. Karena selama ini kan udah beberapa tahun ini kan Pak Bu ya, istilahnya ketegasan itu belum tercipta gitu loh, masih mengambang katanya. Kalau saya sih melihatnya kalau Prabowo itu tegas ya, orang yang tegas, dan kita perlu saat ini sama orang yang seperti itu, yang punya komitmen, tegas dan profesional, itu aja sih. Ya lumayan sih ini sih Prabowo. Ya kayak ini kan dia kan apa iniannya kan banyak banget apa istilahnya apa pendukungnya banyak, terus itunya dia kan dari jenderal. Kalau masa terjasa masa cocok. Ya, saya orang media kok, saya sama media itu aja. Pendukungnya banyak. Dia tahu siapa komandannya. Oh gitu. Kamu tahu komandanmu siapa ya? Kamu ingat komandanmu ya? Komandanmu yang pakai topi ini. Tapi Bapak dari kecil ya Pak? Apa suka binatang gitu? Iya. Selain hobi baca tadi? Iya. Waktu Mungkin kecil ada binatang mungkin peliharaan? ada. Apa, Pak? Selalu. Oh ganti-ganti tapi selalu ganti-ganti ada? selalu ada. Pernah saya juga punya belasan kucing. Tapi kucing apa? Kucing datang aja semua dari Oh ya? Kucing kampung gitu Pak? Kucing kampung. Ditampung aja gitu ya? Iya. Memang kucing gampang sih. Kamu suka ya dipijit ya? Hah? Manja banget nih. Gede serem tapi manja. Ada namanya nggak sih Pak ini? Gak ada ya? Namanya siapa nih, Dok? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Hah? Joger. Joger. Saya nggak berani pegang Pak, tampangnya ada serem. jagoan saya dulu tapi udah meninggal tuh. Aduh, iya. saya nggak. Ini Joger ya. Kenapa sih Pak? Apa yang membuat Bapak concern sama pengembangbiakan bibit unggul hewan maupun tanaman tadi? Iya, kalau ini sebetulnya konsepnya adalah rakyat kita ini kan kurang protein, terutama kurang susu. Jadi rakyat kita kurang minum susu. Kalau tidak salah, statistiknya adalah kita kurang lebih 11 liter rata-rata setahun per kapita ya. 11 liter ya, Dok ya, kira-kira ya. Naik 13, Pak. Sekarang udah 13. Dibandingkan? Sekarang udah 13 ya. 5 terus. Ya, aku nggak percaya tuh 13. Iya. Dibandingkan dengan Malaysia 30 liter ya. Oh. Saya mencanangkan revolusi putih. Jadi anak-anak kita harus minum susu. Nah, saya berharap nanti di tiap desa ada apa ya? Ada peternakan sapi dan kambing seperti ini. Jadi kalau satu sapi ini dia bisa rata-rata 2 liter sehari ya. Iya. Yang terbaik 4 liter. Makanya saya ingin silang dengan susu dengan kambing dari Perancis dan dari Swiss. Mereka bisa belasan liter itu. Nah kita coba ini gimana ya? Ini apa juga jadi program atau yang akan diterapkan kalau Bapak misalnya nanti terpilih sebagai presiden nih? Oh iya, iya. Ketahanan pangan atau apa nih bentuknya nih? Benar. Itu salah satu program kita, Revolusi Putih. Revolusi Putih Ya, khususnya jadi, susu tadi ya? Iya.
kita berharap tiap keluarga bisa, kalaupun dia miskin, anaknya tidak boleh miskin. Dia miskin sekarang, anaknya harus kuat. Anaknya harus punya protein, dia harus bisa bagus di sekolah, dia juga harus fisiknya kuat, dia harus otaknya cerdas. Supaya itu. perbaikan generasi. Ya. Dan itu sangat besar pengaruh protein. Diklat apa ini Pak? Ya ini termasuk padepokan kita ini, barak-barak. Biasanya kita mendidik sarjana-sarjana dari daerah-daerah, kita didik di sini. Jadi ini pesertanya sudah sarjana semua ya? Tergantung kursusnya. Ada yang sarjana, ada yang SMA, ada yang pemuda. Kalau nggak salah ini anak-anak kalau nggak salah putus sekolah. Oh, anak sekolah? Iya. Oh gitu, sedang dididik muda dengan Kita khusus apa? iya, Program apa? kita nanti macam-macam, tapi kita didik dia pertama kemandirian, ya, leadership, kepemimpinan, ya itulah menimbulkan rasa percaya diri kan mereka putus sekolah. Dan ada keterampilan iya, nanti juga kita beri pertanian. Tapi bangun karakternya dulu dong, Iya, berarti iya, Pak ya, karakter. biar leadershipnya gitu ya. Iya. Kita didik agak semi militer dulu. Oh gitu ya. Iya, bangun pagi. Kenapa pilih semi militer Pak? Apa itu dinilai efektif untuk menumbuhkan Saya kira karakter ya yang... ada nilai-nilai yang positif dalam disiplin militer. Kita harus kerjasama, kita harus cinta tanah air, kita harus tepat waktu, kita harus hormat sama teman, hormat sama atasan, hormat sama senior. Kita harus intinya kerjasama dan disiplin. Ini lulusan angkatan yang salah satu pertama ya. Oh ya. Beliau ini sarjana ini. Udah S berapa kau? Siap, S1. S1 ya. Dari mana, Bang? Dari Kota Sorong, Papua Barat. Kota Sorong. Oh, kuliahnya waktu itu di Sorong. Di Sorong. Jurusan apa? Fakultas Perikanan. Perikanan. Terus datang ke sini untuk belajar keterampilan apa aja? Saya di sini dilatih untuk bagaimana saya mandiri dan bisa belajar bersama dengan teman-teman. Oke. Nanti setelah selesai dari kursus ini kembali lagi ke Sorong atau gimana? Sekarang jadi pelatih di sini. Oh, jadi pelatih di sini. Ada yang pulang, sebagian besar gitu. pulang, tapi yang terbaik. Angkatan berapa? Berapa persen yang terbaik kita tahan untuk jadi pelatih? Oh, gitu. Pelatihannya rata-rata sebulan ya. Macam-macam sih ya. Tadi ya jenjangnya macam-macam. Ada sebulan, ada yang lebih. Ada yang hanya kursus singkat. Tergantung. Kemarin yang mau jadi calon legislatif, anggota DPR, hanya 5 hari. Oh, jadi caleg-caleg dari Partai Gerindra Dididik dilatih juga, di sini. iya. Apa aja Pak pembekalan yang dikasih? Iya, kadang-kadang kan mereka merasa dirinya sudah jadi tokoh, dia minta diperlakukan sebagai tokoh. Ya, kita mendidik mereka. Kamu untuk jadi wakil rakyat, kamu harus merasakan. Kamu harus kerjasama, kamu harus tepat waktu, kamu harus disiplin. Lama-lama terbentuk ya. Jadi kita ingin, ya alhamdulillah lah. Ada juga yang pertama-tama protes, ada yang minta pulang. Gara-gara disuruh bangun pagi terus. Iya, kenapa? bangun pagi kan berat. Mungkin karena semi militernya tadi nggak kuat ya Pak ya? Iya, kemudian nggak ada air panas di sini kali. Oh, padahal dinginnya setengah mati di kan sini. Cukup dingin ini. Iya. Kapasitasnya berapa nih Pak kan? Baraknya banyak. Iya, kita pernah mendidik 1.200. Total Tapi ya mungkin padat ya, mungkin idealnya 900 lah. 900-an ya. Jadi ada apa? Di Partai Gerindra ada mitos. Ya. Kalau mau jadi pemimpin di Partai Gerindra harus tidurnya di kandang kambing. Ya beneran ya Pak, karena ini dulu bekas kandang kambing. Berarti bukan mitos dong Pak. Bener-bener tuh. Iya. Tapi ini khusus ya Pak, khusus kader ya. Ada juga petani-petani kita latih di sini. Ya, menurut saya disiplin penting ya. Bangsa kita kelemahannya disiplin. Ya. Pertama mungkin susah, lama-lama mereka merasakan. Banyak cerita lucu ya. Banyak cerita lucu kadang-kadang saya dengar itu ibu-ibu yang dilatih di sini pulang pagi-pagi, dia bangun 4.30, dia mulai ikut, dia punya selimutnya sendiri. Kebiasaan di sini ke bawah Kebiasaan ke di sini, rumah. iya.
Waduh, ini cuaca udah mulai turun lagi ya. Ayo kembali kita ke atas. Iya. Oke, Pak. Yuk. Tokoh berambut perak Hatta Rajasa akhirnya terpilih mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Inilah kisah mantan Menko Perekonomian yang penyayang binatang, khususnya ikan koi. Kalau ini pelukis dari Bandung, pelukis muda dari Bandung, Sumantri. Dia baru mulai menanjak. Oh gitu. Ya, sini saya biasanya itu suka sama teman-teman itu saling melihat lukisan. Kadang-kadang kita tuker-tukeran gitu lukisan. ya. Tapi sampai apa nih, sejauh apa nih Bapak berburu lukisan nih? Saya waktu sampai saya keluar pengusaha negeri barangkali atau sampai ke kalau ke luar negeri, setiap saya kunjungan ke luar negeri mesti saya membeli lukisan. Oh gitu ya. Pergi ke pasar seninya, saya beli lukisan. Jadi hampir semua negara yang saya kunjungi, saya punya koleksinya. Nanti saya tunjukkan satu lukisan dibuat tahun 1917, saya beli dari sebuah lelang di Rusia. Judulnya Anak Revolusi. Kecil sekali. Ayo Pak, kita lihat Pak. Kalau boleh. Beda dengan ikan arwana. Ikan arwana itu disimpan di mulut. Di mulut kan, iya, Pak ya? di mulut. Anak-anaknya dari Anak-anaknya dari gitu ya? mulut. Dan itu selama berbulan-bulan dia nggak makan. Ya, pengorbanan dia untuk anaknya luar biasa itu. Ya? Iya. Ibaratnya itu mengandung di mulut gitu betul, ya Pak ya? Betul. Jaga terus. Kalau koi ini kenapa koi nih Pak Hatta? Kenapa suka koi? Iya. Saya lihat yang pertama tuh indah. Koi ini indah ya. Indah dan ini adalah ikan yang tidak soliter dia. Kalau ikan ini dia tuh tidak ribut, tidak berantem, tidak dan umumnya itu berkelompok. Oh gitu. Jadi tim yang bagus lah kalau saya gitu lihat ya. Warna-warni. Dan kayak Bhinneka Tunggal Ika dong Pak ya. Jadi ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah. Betul. Putih. Jadi ikan koi itu nggak pernah ada yang berantem. Oh ya? Nggak. Tapi kalau kita lihat arwana, kita lihat ikan cupang, kita lihat dia nggak bisa dicampur. Kayak petarung gitu Pak kalau cupang Pak. Iya. Banyak yang harus kita pikirkan. Ya, pikirkan tentang berbagai macam persoalan perekonomian bangsa. Mulai dari masyarakat kita yang paling kecil, kita yang terbatas. Itu membuat saya menjadi katakanlah berpikir keras bersama teman-teman di kementerian. Bagaimana kita membangun perekonomian kita secepat mungkin. Walaupun kita bersyukur perekonomian kita sekarang terus membaik, tapi menurut saya tetap saja kita harus mengakselerasinya, mempercepatnya. Karena kita ingin kesejahteraan pembangunan itu merata, tidak menimbulkan gap, tidak menimbulkan ada yang pendapatannya itu kecil, ada yang pendapatannya cepat meningkat. Nah, ini menimbulkan stres sendiri kalau kita tidak memikirkan dengan hati-hati. Itu kan jadi perdebatan ya Pak ya, antara pertumbuhan yang cepat tanpa memikirkan pemerataan atau sambil memeratakan sambil membangun gitu kan, itu jadi debat yang tidak berkesudahan kan itu ya. Kalau saya dan kita memilih membangun sambil pemerataan, dua-duanya? Iya, sekaligus. Dan jangan menganggap bahwa kita ini negara yang gagal, negara yang kecil. Kita ini negara besar, negara yang akan maju. Dan saya sangat meyakini itu dengan data-data yang kita miliki, dengan sumber daya manusia yang kita miliki, sumber daya kekayaan alam yang harus kita kelola dengan baik, maka pertumbuhan ini akan terus meningkat. Saya tidak ingin mengambil reference McKinsey misalkan. McKinsey mengatakan 2030 kita 10 kekuatan ekonomi dunia, bahkan nomor 7. Saya berpegang saja kepada MP3EI yang kita desain bersama-sama. MP3EI itu seluruh stakeholder Indonesia mendesain. Dalam situasi seperti ini, kita harus hati-hati juga. Jangan terlalu menganggap enteng beberapa persoalan yang harus kita perhatikan. Misalkan defisit perdagangan. Karena situasi perekonomian global yang melemah, permintaan menurun, harga komoditi turun, maka kita mengalami defisit di dalam perdagangan kita, terutama impor BBM yang meningkat pesat. Disinilah kita harus cermat, harus hati-hati. Bagaimana kita menjaga agar defisit ini tidak terlalu jauh. Bagaimana kita mengendalikan impor. Bagaimana kita memperluas pasar domestik kita dengan kemampuan industri kita.
Benar. Karena kalau kita lihat data tren, Prabowo Subianto mengalami kenaikan di 2 survei terakhir, sementara Jokowi itu ada tren penurunan meskipun tidak terlalu tajam. Oke, jadi ibaratnya bisa menyalip di tikungan-tikungan akhir gitu Mas Burhan ya? Persis. Kira-kira menurut analisa Mas Burhan apa penyebabnya Mas? Salah satunya ada migrasi elektoral dari kelompok tingkat pendidikan SLTA ke atas ke Prabowo Subianto. Menurut saya ada persoalan terkait dengan masalah visi misi dari Jokowi yang kurang disampaikan. Lalu Mas Burhan, jika kita coba bandingkan hanya capresnya saja, kita bandingkan antara Jokowi dengan Prabowo, bagaimana elektabilitas keduanya? Ya, kedua tokoh ini figur kunci ya. Jadi di antara sekian banyak bakal calon presiden, memang faktualnya cuma Jokowi dan Prabowo Subianto yang punya peluang paling besar. Dan ini terefleksikan oleh elit politik yang cenderung untuk mengerucut kedua poros ini. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam simulasi, elektabilitas Jokowi masih teratas, tertinggi dibanding dengan Prabowo Subianto, tetapi selisihnya itu dalam berbagai macam simulasi, top of mind, kemudian simulasi semi terbuka, 31 nama, simulasi 14 nama, sampai simulasi pasangan, itu selisihnya antara 12% sampai 15%. Apakah ini ada pengaruh dari keberadaan Yusuf Kala dibandingkan Hatta misalnya? Tentu saja ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Pilihan terhadap Yusuf Kala ini pilihan paling realistis di tengah tren turun Jokowi. Jadi Yusuf Kala ini punya 3 keuntungan buat Jokowi. Pertama adalah modal elektoral. Jadi dia membawa suara juga terutama Indonesia bagian timur dan pemilih muslim. Yang kedua adalah modal sosial karena terlalu banyak gitu ya kegiatan yang punya irisan dengan Yusuf Kala, ketua Dewan Masjid, kemudian pengurus Mustasar PBNU, kemudian dia juga aktif misalnya di HMI ya, kemudian Golkar. Jadi modal sosialnya juga banyak. Dan terakhir modal finansial. Oke, lalu bagaimana Mas Burhan dengan pergerakan elektabilitas hingga saat ini dari kedua pasangan calon ini? Ya, Jokowi memang mengalami stagnasi untuk tidak mengatakan pelemahan secara elektoral. Jadi praktis pertarungan sebenarnya baru dimulai. Jokowi itu kekuatannya itu terutama di Jawa Tengah dan Bali. Tetapi di Jawa Timur itu masih menang tetapi tidak terlalu signifikan. Jawa Barat menjadi battleground antara Jokowi dengan Prabowo. Prabowo unggul di Sumatera Barat, di Riau, di Jambi gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi gender, pemilih Prabowo itu laki-laki banget gitu ya. Sementara pemilih Jokowi itu perempuan banget gitu ya. Dari sisi atribut atau kriteria kepemimpinan, pemilih Jokowi itu rata-rata mengidealkan kejujuran, perhatian sama rakyat sebagai kriteria yang harus dimiliki capres. Tetapi kalau kita lihat pemilih Prabowo itu pemilih yang mengidealkan ketegasan, kewibawaan. Oke, baik Mas Burhan, terima kasih banyak untuk informasi dan analisanya.